Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi bareng Ocha di Paper Lips. Tema kali ini adalah trend fashion tentang cewek bertato. Seperti kalian tahu, tato dianggap tabu oleh kalangan banyak. Tapi sekarang tato banyak minatnya. Contohnya wanita-wanita seperti yang mbak-mbak sebelah saya ini. Apa kabar Mbak Ayu? Baik. Mbak Oke. Baik. Langsung aja ya Mbak ya. Kapan sih Mbak mulai tato? Mbak Oke. Aku mulai tato dari SMP kelas 2. SMP Pertama kelas kali 2. aku punya tato. Itu awal dari mana sih Mbak kok pengen banget sama tato? Karena aku lihat ya, waktu itu kan aku cuma lihatnya di TV, di majalah kayak gitu. Terus aku merasa ini suatu seni yang aneh, unik, dan aku suka gitu loh. Gitu. Terus akhirnya aku mencoba berani tato itu SMP kelas 2. Awal Mbak tato tuh pakai tato tuh nangis apa nggak? Pertama yang sakit apa gimana? Enggak, ya waktu itu biasa aja karena saking pengen. Jadi sakit apa sih gitu. Jadi bukan suatu bentuk pemberontakan Mbak misalnya ada masalah gitu-gitu enggak? Saya tidak bermasalah. Kalau Mbak Ayu sendiri pertama pakai tato kapan? Awal SMA. Awal SMA. Kenapa itu Mbak pakai tato? Awal sih sebenarnya iseng dan tantang mungkin ya, ditantang sama teman mungkin ya. Karena Mbak kumpulan sama anak-anak bertato kayak gitu-gitu. Iya, waktu itu cewek kita ngumpul bertiga, yang 2 sudah, saya yang ditantang, tinggal yang terakhir yang belum. Jadi Mbak maaf ya Mbak ya, dukung mukanya Mbak yang nggak sangar, jadi tato jadi Mbak pengen sangar banget gitu Mbak. Nggak juga sih. Kalau ini Mbak Mbak Bayu pertama kali pakai tato tuh sakit nggak sih Mbak rasanya gitu? Awal sih enggak, sama kayak Oke, mungkin karena pengen dan ngerasa ditantang, jadi ya biasa aja sih. Itu Mbak ke studio tato juga? Apa? Iya, ada temen bisa nato juga. Bayar juga Mbak? Wah, kalau itu enggak, harga temen mungkin. Jadi Mbak mau gratisan, mumpung gratis mau aja Mbak ya? Sebenarnya semua juga gratis ini. Semua juga gratis. Kalau Mbak makanya kacau. Mbak aku juga gratis gitu? Enggak, kebetulan aku punya studio tato di Jogja, jadi ya aku punya tato artis sendiri, aku punya studio sendiri, jadi ya gratis, dibilang gratis, dibilang enggak, soalnya modalnya kan dari aku juga gitu loh. Jadi tapi yang lainnya ada beberapa yang bayar ke tukang-tukang tato lain, tato artis lain, ada yang bayar banyak. Kalau orang tuanya Mbak Ayu pertama kali lihat Mbak Ayu nggak apa-apa gitu tatoan? Sembunyi, tetap sembunyi. Terus sampai ketahuannya itu waktu apa ya? Oh ya, waktu mau merit, nah baru ketahuan. Jadi baru ngasih tahu, maaf baru ketahuan. Iya. Nangis nggak bapak ibunya Mbak? Enggak, paling cuma shock, stres sesaat. Pasti paling ibunya Mbak kali kalau tato. Iya sih, cuma ya diancam-ancam sedikit lah. Papanya Mbak Ayu nggak tatoan gitu ibu bapak? Enggak, bersih semua. Kalau Mbak, bapak ibunya? Di keluarga besar aku nggak ada yang tatoan. Jadi pertama Mbak juga semuanya juga shock gitu ya Mbak ya? Ya pertamanya sih mereka ini temporari kok Pak, ini cuma seminggu hilang gitu. Akhirnya lama-lama banyak ini mereka tahu ya wes mau gimana, mau ngilangin juga aku nggak mau. Jadi itu emang karena lagian emang udah niat aku kan lagian aku punya studio tato, jadi aku bisa buktiin ke mereka kalau tato itu bisa dikembangkan gitu loh. Tato itu bisa menjadi sumber apa ya istilahnya, iso dikaryake lah gitu loh. Jadi aku bisa mencari uang sendiri lewat situ. Jadi mereka ya udah nggak apa-apa. Jadi bisa buktiin orang tua Mbak sendiri ya? Aku bisa membuktikan. Nah pemirsa pengen tahu kan studio-studionya Mbak Oke di mana? Jangan kemana-mana ya, tetap di Paper Lips. Nggak bagus.
Sangat tidak setuju. Saya sangat tidak setuju dengan tato itu. Jelek, udah dikasih kulit bagus untuk tato. Salahnya kan kita tahu wanita itu kan dari segi mukrimnya itu kan tato kan otomatis memperlihatkan tatonya itu sendiri. Jadi kan menurut saya itu sangat tidak setuju. Yang kan wanita, untuk laki-laki saja saya tidak setuju. Kesannya kayak preman gitu ya. Gitu. Kalau Ayo pemirsa, kembali lagi di Peplis. Pertanyaan tadi ya, kita lanjutin studio di mana aja sih Mbak Oke? Gimana Aku aja Mbak? punya studio tuh di Jogja, di Kejayan, Jalan Kejayan. Di sana aku manajer studio tato itu. Terus kita kerja sama aku punya tato artis juga di sana 2 orang. Itu banyak yang datang Mbak, maksudnya skalanya kayak berapa? Kalau seminggu di kayak Jogja gitu? sendiri banyak ya, apalagi kalau musim liburan habis ujian gitu, mahasiswa kalian tahu kan kalau di Jogja itu banyak banget mahasiswa, itu banyak rame. Banyak yang rame. Kalau pas ini banyak juga tato temporari banyak kalau pas liburan gini. Tapi masih rata-ratanya kebanyakan cowok ya Mbak ya? Gak juga, Kalau Jogja sekarang sudah banyak Malah cewek. banyak yang cewek. justru cewek. Kalau tato temporari apa segala macam itu justru banyak cewek. Rata-rata tuh mereka langsung banyak gitu, apa yang dikit-dikit kayak kupu-kupu dulu? Rata-rata apa? mereka gini bikin kayak apa ya, janjian gitu loh. Mereka appointment ke kita. Aku pengen desain seperti ini mas, mbak. Aku pengen desain seperti ini. Harganya berapa kira-kira? Bagusnya di mana? Mereka istilahnya konsultasi dulu sama kita gitu. Oh, kita udah ngasih solusi ke mereka gini, baru oh ya udah kita janjian besok Minggu atau besok Senin kita appointment dulu gitu. Itu ada nggak sih Mbak tato jadi ternyata ada yang sama gitu? Apa udah Banyak. jamin kalau itu originalnya itu aja gitu? Banyak yang niru sama gitu banyak, karena gini ya, kalau kita milih tato itu dari apa buku desain tato gitu ya, Itu otomatis banyak dong yang Kecuali kalau kita desain sendiri. Kalau desain kecuali sendiri bawa malahan desain ya. sendiri. Jadi kadang-kadang bisa ketemu sama teman, kok sama tatonya Iya. gitu. Winnie Karena- the Pooh gitu ya, berdua Winnie the Pooh semua. Ada juga kembar Winnie the gitu. Pooh, Doraemon. Ada cowok di sini Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Kenapa nggak apa gitu? Atau dia mungkin ada maknanya sendiri. Mungkin ceweknya mirip Winnie the Pooh. Terus dia tato Winnie the Pooh di sini. Kalau misalnya apa namanya? Kalau cowok-cowok kayak gitu lebih nggak tato-tato gitu lebih ke gambar apa kayak tulisan-tulisan gitu sih Mbak kadang-kadang. Kalau gitu. macam desainnya itu tergantung orangnya. Dia suka gambar tribal. Atau dia suka Tribal tuh gambar apa, Mbak? Tribal tuh kayak gambar-gambar batik gitu. Kayak kawat. Ayo, Ada ayo, kayak ayo. kawat. Ayo, Nggak ayo. ada. Nggak ada. Adanya bunga. Eh, Kebanyakan cowok itu kalau kelihatan cowok lebih Tato gagah. gitu, lebih gagah tulisan gitu-gitu. Kalau Mbak Ayu tato favoritnya yang mana? Bisa Tato tunjukin Mbak favorit. tato favoritnya? Oke. Bentar dulu Mbak di belakang. Bentar. Oh itu Mbak gambar apa sih Mbak itu? Ini kayak kehidupan yang muter. Kehidupannya Mbak gitu. Kupu-kupu tapi di kupu. Jadi Mbak lebih Atas lagi. Hah? Ada perinya. terus Atas lagi buka baju. jadi sekalian aja buka baju Mbak. Gak itu gambarnya itu apa namanya kupu-kupu gitu lebih jadi Mbak lebih identik Mbak peri gitu ya Mbak ya. Yaudah Mbak, makasih Mbak kelamaan. Nanti pada orang pada seneng Mbak lihat bodinya Mbak ya. Padahal banyak selulit nih. Kalau gini Mbak, pandangan masyarakat tuh gimana Mbak maksudnya sama Mbak gitu? terhadap aku ya. Kalau orang nggak tahu ketemu di jalan ya mereka memandangnya sebelah mata. Kalau aduh cewek tatoan banyak lagi. Sinis lah. Wah, preman ini gitu. Banyak yang sinis gitu. Iya, Tapi karena ada kadang-kadang gini. yang ngeri gitu jadi segan sama Mbak itu juga banyak ya Mbak ya. Biasanya kalau orang-orang dari komunitas kita ya, dari komunitas orang-orang bertato sendiri kalau ngelihat wah asik nih gitu. Wah bagus nih tatonya gini. Tapi gini, kalau gitu. orang Kalau lain- orang lain yang orang awam lah istilahnya, wah tukang jagal nih gitu ya kan. Jagalah kebersihan akhirnya. Kalau Mbak Ayu itu gimana pendapat Mbak tentang orang-orang tuh mandang orang yang bertato tuh kayak apa gitu Mbak? Kalau aku ya mungkin ya tetap awal tuh tetap bener sinis. Tapi ya udahlah nggak usah dipikirin orang kita yang ditato. Kalau nggak mau lihat ya sudah. Jadi Mbak nggak Pergi aja. mikirin orang Nggak lain ambil gitu. pusing lah.
Kalau kita Ya, ngambil itu resiko, pusing, itu resiko. Ah. Kita hidup di Indonesia dengan tato yang sekian banyak, itu resiko orang memandang kita kalau sebelah kita mata ambil gitu loh. pusing nggak jadi tato. Tapi kan kita bisa buktiin ke mereka juga bahwa kita punya prestasi gitu. Di balik itu semua kita bertato memang, tapi kita punya prestasi dong. Iya, masih punya prestasi lah Mbak ya. Nah, Ya pemirsa pengen tahu arti-arti dari tato ya Mbak Oke dan Mbak Ayu, tetap di Paperlips ya. Mwah. Kok ini kelamaan tuh yang ininya? Hai pemirsa, kembali di Paperlips. Nah, langsung aja ya Mbak ya. Arti dari tato-tatonya Mbak tuh kayak apa sih? Maksud dari masing-masing tatoku punya arti sendiri-sendiri. Oh, jadi Eh, salah satunya dia Mbak apa gitu? salah satunya di punggung tuh aku punya ular besar sekali, Nah, itu maksudnya apa? karena aku suka sekali ular. Jadi Dan- juga melihara ular. Untuk Iya. nggak jadi penari ular. Bagus deh Mbak, melihara ular. Aku punya ular gede banget di rumah. Ya itu kesayanganku. Kenapa kok pilih ular? Ya itu ada maknanya sendiri buat aku. Kalau itu arti apa sih Mbak tuh? Laron apa tuh Mbak yang ini? Laron, laler. Nah, sih. Aku belum Ini mandi loh. di lubung laler. Apa namanya itu? Ini tawon. Oh iya, Masya tawon Allah. maksudnya, tawon. Kayak laron ya. Iya. Berarti gagal dong tatonya. Apa itu Mbak? Kalau- Artinya? Kalau ini ada 3. Heeh. Itu maksudnya apa? Itu ada artinya Gitu sendiri. bau. Gak ada di situ. Karena aku belum mandi. Enggak, Kalau karena aku apa? manis jadi di lubung tawon. Oh, karena manis ya Mbak ya. Kembang. Kalau Mbak Ayu itu tato artinya apa? Ini anak. Nah, Terus karena Mbak sayang banget sama anak ya. Mm. Kalau suaminya nggak ditato, nggak usah. cerai kita. Dan ada satu ya. Jangan. Jangan. Itu Yang apa, Mbak? sebelah kanan ini tanggal lahir. Tanggal lahirnya Mbak Ayu. Kalau di Yang yang belakang. tadi tunjukin sama pemirsa, Itu tadi yang bawah itu yaitulah kehidupan saya, yang atas mungkin jadi nama anak kedua. nah Terus keduanya yang kanan proses. kiri religi lah. Rajin banget ya Mbak ya. Mm. Nah kan pemirsa di rumah kan pengen tahu ya tato yang sehat tuh kayak apa kan, karena mereka takut kena jarum suntik kayak itu kan karena kena HIV apa penyakit kulit lainnya. Cara pemakaian tato yang sehat tuh kayak apa sih Mbak? Ya kita harus bisa milih ya, kita tato di mana, orang yang tepat, tempat yang tepat, dan desain yang tepat tentunya gitu. Jadi kalau kita sembarangan tato-tato di jalanan yang nggak jelas gitu ya, siapa sih yang mau jamin gitu ya nggak? Iya. Kalau kita tato di studio-studio tato yang sudah bertaraf internasional, otomatis mereka bisa menjamin gitu bahwa tato mereka tuh aman, safety gitu, baik dari segi apapun, dari segi mesin, dari segi tinta, dari segi sterilisasi, mereka standarnya internasional. Kalau di jalanan kan belum tentu jarum itu diganti kalau nggak kita minta sendiri Iya. kan. Katanya juga tambah bayar ya Mbak kalau di jalan gitu, tambah. Aku belum pernah tato di jalanan sih terus terang, tapi Nggak tahu. berani. Nggak berani gitu. Jadi pokoknya yang jelas kalau tato itu harus benar-benar ngelihat tempatnya kayak apa, aman Dari nggak, gitu. ruangannya lah bersih. Dari prosesnya Berarti mereka kalau profesionalis. bener-bener dilihat ya Mbak ya. Kalau awal bikin proses tato tuh dari awal tuh kayak apa sih Mbak bikin tato itu?
desain dulu, milih siapin. milih desain kita. Oh, kita pengen desainnya seperti ini, baru di sketch di badan. Udah di sketch, tukang tatonya nyiapin nih semua alat-alatnya gini, baru dia tato, prosesnya dia dimulai. bertato. Kalau mau tahu lebih lanjut datang ke studio aja. Itu ya Mbak, itu di apa namanya tuh harganya itu beda-beda apa tergantung gede dan gambarnya apa warna? Semua sih pengaruh itu, besar Kalau kecil warna. kalau harga itu tergantung sama desainnya seperti apa, tingkat kerumitannya seperti apa, warnanya full color atau black and gray, terus apa namanya besarnya seberapa. Kalau di studio saya sih per senti, hitungannya Jadi per kalau senti. orang suka warna pink, pengen tato pink, semuanya bisa pink Bisa. gitu ya Mbak ya. Terus apa namanya? Kan tato itu kan identik sama orang yang sangar, kayak saya lihat aja mbak berdua tuh kayak sangar, gahar, kayak Tapi tetap manis, kan? tapi manis lah, dandan kan ya Enggak Mbak ya. dong, iya. Terus Ada makeup artisnya. kalau mbak gimana kan identik dengan itu ya, dari itu lah. Kalau pengen feminim gitu, dandan feminim kan, soalnya kan tato kan orang pakai tato kan terkenal dengan tomboynya, Nggak apanya juga sih, sangarnya. tetap bisa kelihatan feminim, tetap bisa. Dari mungkin baju yang dipakai atau sekali-kali tatoan dikeliatin pakai rok mini. Jadi Kelihatan pada bitchy. tatonya kayak kupu-kupu apa bunga gitu ya mbak. Nah, Jadi dari nggak desainnya kan kepotong. bisa juga bisa. dipilih tempat-tempat yang seksi, yang bagus, yang feminin. Kayak gitu kan bisa. Jadi emang Jadi- jadi jadi temannya mbak, maaf, temannya mbak juga ada yang feminim juga, tatoan gitu juga ada. Banyak. Ada. Di pasien-pasien di Jogja tuh banyak juga yang Yang mereka ini. feminim. Feminim. Enggak semuanya cewek bertato tuh tomboy, enggak sih. Kan mereka bikinnya kecil. Jadi mungkin kalau kamu ngelihatnya aku kan karena ini, Banyak karena banget. banyak gitu, karena banyak banget jadi kelihatannya sangar gitu. Tapi kalau tempatnya pas, gambarnya pas, orangnya pas. Mungkin Jadi kan Ocha kelihatan Iya. nggak tomboy kalau ditato di perut tuh, nah kelihatan Iya. feminim. kelihatan Selulit seksi. semuanya ini ya tatonya. Biar seksi. Enggak, orang Buat ngelihatnya tutupin. bukan perutnya. Buat orang tutupin orang ngelihatnya selulitnya. tatonya. Tatonya. Karena Tapi habis dibuka-buka itu gitu ya, Mbak ya? habis itu ke semua perutnya juga. Bagus. Ya dasar. Nah pemirsa, pengen tahu kan apa namanya organisasi yang ada di kelompok-kelompok bertato, tetap di Paperlist ya, jangan kemana-mana. Hai pemirsa, kembali lagi di Paperlips. Langsung aja ya Mbak ya. Tadi kan aku mau nanya tentang organisasi-organisasi yang orang tato. Tapi kan sebelumnya pasti kan di kalangan kayak Solo itu kan banyak juga orang yang bertato. Itu juga ngadain kumpulan-kumpulan kayak gitu nggak sih Mbak? Aku nggak tahu ya. Di Jogja kita punya Java Tato Club Indonesia itu perkumpulan kolektor tato.
ya kita ngumpul bareng, kita bikin acara bareng tentang tato. Kita ngadain acara-acara yang apa ya, kayak bakso kemarin kita ngadain juga pas gempa itu. Jadi kayak perkumpulan kolektor tato gitu. Kalau di Jogja ada itu. Cuman tidak tertutup untuk orang Jogja tok gitu. Jadi orang Solo, orang mana juga bisa. Cuma kalau Solo sendiri sampai sekarang belum ada. Kalau Solo belum ada kayaknya. susah mungkin. Mbak nggak pengen buat di Solo gitu? Kalau di Solo sendiri kayaknya susah Kayak nggak bisa kayaknya. untuk mengumpulkan orang-orang yang seperti itu karena rata-rata dari orang-orang menengah ke bawah ya kalau di Solo, dan untuk berkembangnya tuh susah gitu kalau di Solo melihat orang-orangnya yang belum begitu terbuka tentang apa yang namanya tato itu sendiri gitu loh. Terus kalau di Jogja tuh ada juga perkumpulan artisnya, tukang tatonya, artis tato itu kita punya Patpi di Jogja ada, Apa tapi tuh Patpi? Apa itu? Persatuan Artis Tato Tato. Profesional Yogyakarta. Itu artis tato profesional yang masuk di dalamnya. Jadi kayak mereka tuh sharing kayak gitu-gitu. Kalau mentato yang baik untuk mengembangkan tato itu seperti apa ya? Tato yang Sharing-sharing sehat seperti itu. gitu. Tato. Terus apa juga ngadain festival apa lomba-lomba gitu nggak buat tato gitu? Festival-festival kita sering ngadain juga ya. Kemarin yang pertama di Jogja itu kita ngadain tapi cuman kolektor tato yang di festival tato itu. Tapi Jadi dibagi tuh ada dibagi, tiga ada berapa? kayaknya. 3 kategori. Ada kayaknya. beberapa kategori. Waktu itu lupa saya. 3 ya. Yang Itu ingat religi. Ada Kenapa? beberapa kategori. Yang ingat cuma religi. Ada Ada, gitu. Ada kategori religi. Itu jadi apa maksudnya? Kayak mungkin tatonya dewa. Allah gitu-gitu. Dewa, Dewa, lambang kayak oh, gitu. lambang tato gitu. salib, religi lah. sesuatu yang berhubungan dengan religi. Terus Ah. banyak kategorinya sih, ada kategori flora, fauna, kayak gitu-gitulah. Terus tapi yang dinilai cuman kolektor tatonya. Tapi festival yang kedua kemarin itu ada workshopnya. Jadi kita ngerjain tato di situ, dinilai di situ. Oh. Jadi tukang tatonya juga dinilai di situ. Nah, pemirsa nggak takut kan kalau pengen jadi tato? Karena tato itu sekarang tuh sangat steril, dan buktinya mbak-mbak ini sangat banyak sekali kan tatonya. Nah, Mbak, pesan buat pemirsa yang pengen tatoan tapi nggak takut apa nggak pede gitu sama tato tuh gimana, Mbak? Nggak pede nggak usah lah ya. Kalau nggak pede, kalau nggak ragu-ragu lah istilahnya, nggak niat banget, mendingan nggak usah, karena tato itu dibawa sampai mati, nggak bisa dihapus, nggak bisa di tip X, ya. Jadi nggak usah. Intinya Nggak usah cuma aja satu, gitu. kalau nggak pede mending nggak usah tato. Sudah. Itu Makasih ya, aja. Mbak. Iya. Oke. Pemirsa, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Pepper Lips. Mwah. Ah. Aku tuh ketawa, nggak ketawa buyar kabeh aku tadi.